kehilangan sekian ratus juta di sebuah saham. Di situ baru shit, nggak bisa begini terus nih. Halo semuanya, kembali lagi di channel gua Jonathan Tamrin. Nah, di kesempatan kali ini ada yang spesial banget nih teman-teman, karena di sini gue berkesempatan buat ngobrol-ngobrol bareng Koruby, ya. Dan nah Korub, mungkin di awal boleh sekilas nih tell us about yourself dulu nih. First thing first, manggilnya jangan korup. Oh, ya gitu kan ya. Nanti kedengarannya korup, korupsi. Korupsi ya. Nggak enak. Mendingan manggilnya Bro masih boleh lah. Atau nggak tahu sih manggil apa ya. Kok jadi soal panggilan? Oke, terserah mau manggil apa, gue bercanda aja. Pertanyaan tadi adalah? Tell me us about yourself. Oke. Gua mungkin lebih senang menyebut diri sebagai seorang pengusaha. Itu yang pertama. Tapi di luar itu gua adalah seorang eksperimenter. I don't know if there is a word for that. Tapi gue senang bereksperimen. Gue percaya bahwa manusia itu goal pertama dan terutamanya adalah mengekstrak segala keunikan, kejagoan, keahlian yang dia punya, yang dihadirkan dalam diri dia untuk jadi sebuah karya. Makanya gue sulit mengkotakkan diri gue dalam satu box pengusaha gitu. Karena gue tahu gue punya sisi seniman yang perlu dipuaskan. Gue punya sisi art yang perlu mengaktualisasikan dirinya gitu. Kalau gue jualan aja, cuan aja, bisnis aja, I don't think I'll be happy. Ya, jadi gue mengerjakan beberapa hal. Bikin bisnis iya, jadi content creator iya. Content creator pun beberapa format. Ada podcast, mungkin Anda pernah dengar 3 Days of Lunch. Ada buku, teman-teman mungkin pernah baca buku gue You Do You. Jadi gue juga penulis. Dan juga ada Instagram dan juga di YouTube. Nah, yang terakhir, gue juga banyak ngajar, sharing tentang keuangan. Karena 12 tahun terakhir gue ngerasa hidup gue sangat terbantu dengan mempraktekkan prinsip-prinsip keuangan yang akhirnya bikin gue berdaya banget secara keuangan di usia 30-an. Nah, sorry agak panjang, but that's me. Oke, thank you Ruby. Oke, nah tadi kalau Ruby sempat ngomong soal bicara tentang pengelolaan duit ya, keuangan. Nah, tentunya sedikit banyak akan ada hubungannya dengan investasi juga nih. Nah, kebetulan karena teman-teman yang seperti teman-teman tahu, channel gue itu cukup banyak ngebahas tentang, hampir semua justru ya, ngebahas tentang investasi saham. Nah, mungkin kalau Korup sendiri, boleh nggak nih cerita ada investasi saham juga nggak sih? Dan kira-kira udah berapa lama nih pengalamannya di pasar modal? Sekitar mungkin jalan ke 5 tahun ya. Lumayan, dulu gue mulai dari mungkin less than 5% porto gue di saham. Sekarang more than 30% porto gue itu di saham gitu. Oke, tadi udah kisaran 4 tahunan ya kok ya? Iya. Berjalan di investasi saham. Nah, mungkin nanti buat teman-teman nih yang lagi bingung mau mulai investasi saham tapi nggak tahu mulai dari mana gitu ya. Terus mungkin prinsip-prinsip apa yang mesti dipegang saat investasi saham. Nah, kebetulan ada narasumbernya Koruby yang udah sempat invest 4 tahun ya pengalaman. Jadi mungkin nanti bisa sharing-sharing nih, gimana sih waktu Koruby ini mulai di awal, perjalanannya seperti apa, naik turunnya, hingga sampai bisa seperti saat ini. Gitu ya. Nah, mungkin boleh cerita Koruby, perjalanan awal investasi Koruby di saham itu seperti apa sih? Apa yang mendorong mau invest di saham? Seperti layaknya orang-orang yang baru mulai, ya beli saham karena kata orang. Beli saham karena, denger-denger ini bakal naik nih gitu. Atau kalau enggak, wah teman gue kerja di sana, dia bilang pokoknya kalau di bawah segini serok aja gitu kan. FOMO gitu ya. FOMO gitu kan. Tapi dari cara berinvest yang seperti itu menurut gue lebih kayak spekulasi. Karena lu nggak pernah tahu reasoningnya, lu nggak pernah tahu alasannya kenapa lu milih itu. Jadinya ketika dia lagi turun, lu nggak tenang banget. Kan lu nggak punya pegangan. Kenapa gue milih ini? Gitu kan? Dan menurut gue nggak pengen samanya kayak gitu. Buat apa naruh duit, tapi lu masih tidur nyenyak? Padahal kan harusnya kan berinvestasi itu sesuatu yang gue tahu nih, gue believe sama this company, gue believe sama manajemennya, gue believe sama produknya, gue believe sama performance-nya. Sehingga gue yakin ini pasti akan naik. Gitu. Oke. Mungkin lihat banget ya teman-teman, gue sendiri pengalaman di saham itu udah sekitar 3 tahun.
Dan memang kurang lebih awal mirip sama kayak Korobi gitu ya. Awal-awal join nggak ngerti apa-apa. Masuk grup Telegram, ikut aja pokoknya perkata orang. Gitu kan. Terus buka RDN, masukin aja 100% foto di satu saham gitu kan. Dan itu bener sempat pernah rugi dan nggak bisa tidur tuh teman-teman. Jadi emang pasti relate banget dengan teman-teman mungkin yang baru pertama kali mulai investasi saham gitu ya. Nah kalau Korobi sendiri saat ini kondisinya sekarang sebagai apa nih? Investor jangka pendek, panjang, trader atau gimana? Gue ngerasa pada akhirnya it's never about timing in the market, but it's about time in the market. Jadi bukan soal lo menebak-nebak kapan ini market akan bergerak hijau atau merah. Tapi kalau lo tarik long term dan lo berada di bisnis yang baik, yang sehat, emiten yang tepat, harusnya dalam jangka panjang itu akan ngasih lo return yang positif gitu. Dan lebih daripada lo taruh di instrumen yang lebih konvensional. Jadi gue jangka panjang banget sih sekarang. Oke, karena memang secara data juga investasi di saham itu memberikan return yang lebih tinggi dibanding yang lain ya. Kayak reksadana ataupun emas, saham memang masih superior kalau secara data dan jangka panjang. Oke, berarti gue simpulin Korob lebih jangka panjang ya? Jangka panjang. Nah, kira-kira tantangan apa aja sih yang dihadapin pada saat awal terjun nih di pasar modal? Tantangan awal terjun nggak ada duitnya. Nggak ada duitnya? Iya, tantangan awal terjun nggak ada duitnya. Tantangan sekarang adalah gimana caranya menahan diri justru. Menahan diri. Biar nggak belanja saham. Biar nggak belanja saham terus gitu kan. Sebenarnya lebih ke gini sih, karena kalau bicara di awal nih, itu bercanda aja ya teman-teman ya. Tapi kalau di awal menurut gue adalah mau menyadari bahwa yang namanya memulai sesuatu ya gue harus ngelewatin fase bego dulu. Gitu. Ya kan? Bego. Tapi ambil bego sambil belajar. Sehingga begonya berkurang, satu dari bego jadi tahu. Nah, dari tahu masih ada sedikit begonya, berkurang, jadi paham. Paham masih ada sedikit begonya, tapi kita belajar terus berkurang, jadi jago. Nah, sekarang gue baru di tahap tahu menuju paham menurut gue. Paham ya. Belum jago. Tapi ya udah, gitu. Mau terima bahwa segala sesuatu itu butuh proses. Apalagi mungkin banyak teman-teman yang nonton FOMO kan kayak. Wih, ada orang yang posting di Instagram dia, gila cuannya multi-bagger, berapa ratus % gitu ya. Tapi dia lupa orang itu full time. Sementara kita masih kerja kantoran, masih punya bisnis, banyak kerjaan yang lain-lain. Nah, tadi gue bicara di awal makanya John, waktu memperkenalkan diri. Gue sadar bahwa gue adalah manusia yang kompleks dan butuh aktualisasi diri dari berbagai dimensi yang berbeda-beda. Kalau gue full jadi saham doang nih, gue bakal jadi manusia yang sangat tidak menyenangkan untuk diajak ngobrol. Nggak ada lucu-lucunya mungkin, nggak ada seru-serunya mungkin. Di kepala gue isinya cuma cuan aja. Cuan aja gitu ya? Exactly. Nah, makanya gue sadar, ya udah pelan-pelan aja belajar. Selama gue masih bisa ngebalance cuannya gue itu dari sumber yang lain. Gitu. Kasarnya gini. Let's say gue taruh 1 M di market. Untuk dapetin 100 juta, gue butuh cuan 10%. 10%. Ada cara lain nggak dapetin 100 jutanya? Banyak buka bisnis. Gitu kan. Jadi content creator mungkin. Ada brand kerjasama itu bisa menjadi sumber income gitu kan. Mungkin kayak macam-macam teman-teman bisa bikin. Jadi untuk dapetin 100 juta yang sama, sebenarnya nggak harus semuanya di saham. Nah, buat gue, ya udah deh. Gue dari saham mungkin 8% nggak apa-apa. Atau 7% nggak apa-apa. Tapi 3%-nya dari 30 juta gue dapat dari yang lain. Nah, itu buat gue hidup yang lebih balance. Sama-sama ujungnya dapat 10% kan? Iya. Gitu. Jadi teman-teman, investasi itu nggak cuma melulu saham gitu ya. Dan perlu juga balance dengan yang lain gitu ya. Dan kalau menurut pengalaman gue pribadi juga, kalau memang di fullin di saham, tapi nggak invest leher ke atas, terutama gitu ya, itu juga nanti dampaknya malah bukannya berkembang, malah declining gitu. Nanti aset kalian gitu. Nah, terus pertanyaan selanjutnya nih kok. Kalau tadi Korobi udah jawab ya, kira-kira 8% nih dari alokasi aset yang Korobi dipakai buat saham, bener? Gitu. Oh, sekarang lebih dari 30%. 30% untuk saham ya. Sisanya lebih ke yang arah yang lain ya. Yang lain, betul. Bebas. Investasi terbesar gue itu 50% ke istri gue. Ke istri, oke. Itu investasi yang
baik. Investasi yang Sangat baik, sangat tentunya. baik itu long term Long and term. always giving more than you expected. Oke. Iya. Nah, terus kemudian Nggak bisa komen dia soalnya jomblo. Iya, Oh enggak ya? belum nikah. Belum nikah. Oh iya. Nah, Langsung jadi- belok pertanyaan. Padahal maksud gue tuh biar lucu-lucu sebentar Ah, gitu. Oke, gak apa-apa, lanjut. Iya. Nah, tadi kan Kak Robi juga cerita proses ya. Proses Iya. dari awal yang bego sampai mulai tahu, sampai jadi paham, Paham, gitu ya. yes. Nah, kira-kira proses apa sih itu khususnya di investasi saham ya kok? Iya. Belajarnya itu gimana waktu Kak Robi sampai bisa jadi? Belajarnya adalah dengan kehilangan sekian ratus juta di sebuah saham. Di Mana situ paling- baru shit. Nggak bisa begini terus nih. Menyakitkan sekali ya kok ya. Sangat painful sekali, ya kan? Mendingan gue tambah kepemilikan saham di istri gue aja daripada di saham lain. Nggak. Tapi menurut gue teman-teman jangan sampai lo harus ngalamin fase yang sama kayak gue. Karena masih mending kalau jadinya gue yang walaupun gagal, hilang sekian ratus, tapi jadi mau belajar lebih dalam. Ada orang karena gagal, hilang sekian, jadi benci sama sahamnya. Jadi jauh-jauh gitu ya. Jadi jauh-jauh pada dia jadi kehilangan sebuah kesempatan yang bisa benar-benar grow aset dia dalam jangka panjang. Tapi karena satu momen itu dia gone, dia udah nggak mau lagi. Nah itu menurut gue kehilangan yang lebih besar, gitu. Nah, gue jadi lupa pertanyaan tadi. Nah, pertanyaan tadi gimana sampai dari bego sampai jadi paham? Nah, Ya. jadi Belajar. dari momen itu buat gue malah jadi pecut untuk mau paham lebih lanjut. Ya, gue berharap teman-teman yang nonton ini nggak harus ngalamin loss yang sama. Ya, atau bahkan nggak harus ngalamin loss sama sekali. Tontonlah 40-an lebih videonya Jonathan. Ya. Mantap. Nah, abis itu gue mulai ngulik, gue mulai dari nontonin YouTube, mulai dari follow akun-akun Instagram investor-investor, mulai dari yang muda sampai yang udah didengkot banget gitu ya, baca bukunya gitu, ngulik sendiri, dan gue punya seorang teman yang ngebantu gue banget, ya bukan seorang lah, ada beberapa orang teman yang ngebantu gue banget di balik layar. Kalau gue lagi bingung gue bisa tanya, dia juga banyak kasih gue referensi gitu ya, banyak kasih gue saran-saran, dan gue banyak ikutin dia dan banyak berhasilnya. Gitu. Dari situlah gue mulai punya pola-pola yang bisa gue pelajarin. Gue mulai punya sistem, gimana caranya gue menganalisa, gimana caranya gue ngelihat sebuah saham, dan puncak-puncaknya justru ketika pandemi kemarin dan IHSG drop 3.900 apa 3.700 ya waktu itu? 3.800-an. 3.800-an ya. Itu gue malah super positif, Super optimis ya. super optimis untuk ini justru saatnya masuk. Nah itu menurut gue, something change. Karena dulu gue super optimis di pucuk, and then drop. Iya, banyak yang beli optimis gitu ya. Iya kan? Sekarang dia drop, gue malah optimis. Gitu. Nah, di situ gue ngerasa bahwa pemahaman gue udah mulai lebih long term. Pemahaman gue udah lebih dewasa. Dan di situ gue lumayan banyak. Dan 2022 ini yang berapa tahun? 3 tahun berarti ya? 2 tahun ya? 2 tahun. ya? Iya. Lumayan banget. Yang multi bagger udah Udah beberapa gitu ya. Iya. Hopefully nggak hitung jari, masih hitung jari lah. Masih hitung jari lah, masih hitung jari. Oke, jadi kalau tadi gue lihat key-nya sih mentor ya, ada figur mentor. Iya. Nah, teman-teman juga sebenarnya sih kalau gue saran butuh mentor juga ya buat teman-teman. Tapi nggak usah terbatas bentuk orang gitu ya. Mungkin teman-teman nggak punya teman yang sebagai expert, teman bisa mulai dari baca buku atau nonton YouTube. Itu sebenarnya juga figur mentor ya, kok ya. Benar. Karena kan mengajari juga, kita bisa evaluasi dari situ. Benar. Yang penting tuh ilmunya. Bentuknya apapun terserah. Ya, Yes. mau podcast, mau YouTube, mau Instagram gitu, ya, mau buku, ya kan, feel free. Mau pacar, cek. Iya. Iya begitu banget. Menyemangati lah. Penyemangat. Oke. Ya, tetap bertahan gitu kan. Nah ya teman-teman, kalau selain baca buku tapi mungkin nggak biasa baca buku tebel-tebel gitu ya, bisa nih Korup juga punya aplikasi ya kok ya. Yes, benar. Nah sekalian nih, boleh diceritain dikit? Boleh, teman-teman kalau tertarik, gue punya aplikasi namanya Mentor Gue, isinya 300 rangkuman buku-buku bestseller dari seluruh dunia yang udah dibikin dalam bahasa Indonesia dan bisa dibaca dan didengarkan dalam waktu 15 menit aja.
Jadi kayak dengerin podcast, dapat intisari 1 buku. Oke, baca 4 buku cuma 1 jam berarti ya, Kok ya? Bener, Iya. biasanya 1 buku 15 jam. 1 buku 15 jam ya? Rata-rata. Malah bisa unlimited itu, nggak sehabis-habis ya, Kok ya? Exactly. Ya, tapi ya tadi kita ngambil top insights-nya gitu. Oke, kok. Balik ke laptop. Yes. Nah, kalau pengalaman Kok Robi sendiri, loss dan profit terbesar di saham apa dan rentang waktu berapa lama waktu itu, Kok? Wah, gue nggak bisa nyebut sahamnya. Karena kalau gue nyebut sahamnya, nanti ada tersinggung mungkin ada karyawannya. akan muncul kepahitan-kepahitan di masa lalu. Tapi gue bisa sebut lah kalau cuan yang terbesar akhir-akhir inilah. Boleh. Ya. Inisialnya India Tango Mama Golf. ITMG. Batu bara ya, Kok ya? Batu bara, benar. Iya. Waktu sampai berapa persen udah take out? Sebentar gue lihat dulu. Cih, songong. Foto. Ya. Kebetulan gue pecinta aplikasi ajaib. Jadi gue ngeliat dulu ya aplikasinya ya. Oke. Di atas 100%. 100%. Berapa lama tuh, Kok, waktu hold gitu? 2 tahun? 2 tahun ya? Ya. Ya, jadi jangka panjang itu saham itu punya efek compounding, teman-teman. Ya, kalau teman cuan sedikit langsung jual itu agak sayang. Ya, kalau memang prospeknya bagus. Ya. Karena misalnya kita beli di harga 100, naik 110, cuan 10%. Ya. Gitu kan? Tapi kalau misalnya harga 100 itu naik ke 500, terus 500 itu naik 100 lagi, itu kita cuan 100% ya. Jadi ada efek compounding di sana. Exactly, bener banget. Gue kasih satu saham lagi deh. Ya, menurut gue nih, dari ini juga saham yang gue koleksi nih. Dari ini malah menarik, baru setahunan lebih sedikit lah. Ketika gue ngelihat, kayaknya bank udah mulai menarik nih, udah tanda untuk bisa balik gitu Rebound. kan. Rebound. Di situ gue masuki beberapa. Salah satunya Bravo Nano India. BBNI. Jangan dibantuin. Oh, jadi bantuin ya. Biar mikir mereka Oke, gitu kan. Yang kedua Bravo Charlie Alpha. Oke, siap ya teman-teman. Iya, nah itu di Bravo Nano India itu udah close to 70% sekarang. Wih. Ya, Bravo Charlie Alpha baru masuk lagi. Jadi dulu udah pernah masuk, and then take profit, and then masuk lagi baru sebelum dia stock split. Dan sekarang udah di kisaran hampir 30. Wih, ya, Gitu. mantap. Ya. Tentunya itu juga bisa bukan sembarang hanya hoki ya teman-teman ya. Ada ilmu di sana ya. Ada proses belajar yang udah dilaluin sampai bisa akhirnya dapat cuan seperti itu. Betul. Gitu. Oke. Nah terus selanjutnya kira-kira ada nggak sih tips dari Kok Robi nih? Kira-kira sebagai investor itu perlu prinsip-prinsip seperti apa sih biar bisa survive nih di pasar modal Indonesia? Menurut gua yang pertama itu adalah have your own investment thesis. Gitu. Karena ada 600 lebih, hampir 700 ya. Udah mau 800 Udah mau 800 sekarang ya. Gila cepet banget karena IPO banyak banget sampai nggak ke track kan. Saham emitennya begitu banyak. Dan kita punya waktu yang terbatas, energi terbatas, kapasitas otak yang terbatas. Sekali lagi, apalagi kalau kita masih mau ngerjain kerjaan kita, jadi konten kreator, bla 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 yang lain, mau jadi ayah untuk anak-anak kita, Belum. Nah, belum. Ya gue ngingetin aja, biar nggak lupa. Kan? Multi peran manusia itu, dan dengan waktu yang terbatas ya, saran gue adalah have an investment thesis yang play to your strength. Kekuatan lu apa? Bisa jadi lu bekerja di industri yang ada nih emitennya nih, dan lu tahu banget, wah industri ini tuh cyclical, akan ada momennya nih, dia akan balik lagi nih, tinggal tunggu waktu, karena ini udah berulang berkali-kali cycle-nya seperti ini. Nah, karena lu paham banget, ya lu tahu metrik-metrik apa, indikator-indikatornya bisa lu lihat kan, ya ngapain lu juga lu cari-nyari emiten yang lain, karena di situ strength-nya lu, menurut gua. Nah, itu sih, punya thesis yang play to your strength. Sehingga lu nggak akan FOMO sama orang lain. Kalau orang lain tiba-tiba lagi naik dan lagi lu bilang santai aja. Momen gua akan datang bentar lagi nih. Lihat nih, tunggu. Gitu. Oke. Jadi kita harus pakai gayanya kita sendiri ya, sesuai sama kita punya style gitu. Exactly.
Oke, karena ya pasti kalau kita ngikutin orang, kita juga nggak tahu orang itu belinya kapan, tiba-tiba dia jual juga kita nggak tahu gitu ya. Dan belinya kenapa gitu kan. Yang ada kan naik turun kita dari hidup sendiri. Jangan-jangan dia beli saham itu cuma untuk meyakinkan calon mertua yang kebetulan calon mertuanya kerja di perusahaan itu. Nggak bisa jadi. Untuk bilang, kan Pak, calon Bapak kan gitu kan. Wah, saya seorang pemegang saham juga di perusahaan Bapak gitu. Ya, sekali lagi saya ingatkan Jonathan dia. Jadi gue terus diingatkan banyak dapat nasihat gitu ya. Oke, lanjut. Oke, ternyata seru banget ngobrolnya, Korup. Thank you. Kerasa waktunya udah cukup lama juga kita ngobrol. Ya. Jadi kalau boleh gue recap atau gue simpulin, buat teman-teman biar bisa berhasil di market itu butuh yang namanya proses, teman-teman. Ya. Butuh juga banyak belajar dari banyak sumber. Ya seperti kalau teman sekarang kan banyak media informasi ya, ada YouTube, ada podcast, ada banyak sumber-sumber yang bisa teman-teman manfaatkan biar bisa memaksimalkan pemahaman teman-teman di pasar saham. Yes. Ya, dan satu hal lagi tadi ya yang Korup bilang, investlah sesuai dengan gayanya masing-masing ya. Dengan strength-nya masing-masing. Ya, dengan strength-nya masing-masing. Karena memang setiap orang pasti nggak menguasai semua market tentunya ya. Ada yang di bidang properti yang artinya pasti properti lebih dalam. Misalnya ngertinya di retail ya pasti pahamnya kehidupan cycle retail. Exactly. Gitu ya. Jadi jangan terbawa FOMO, analisa-analisa orang, karena kita pun juga nggak tahu mereka itu jualnya kapan, belinya kapan. Benar. Makanya jangan lupa sekali lagi teman-teman, carilah pasangan yang bekerja di industri yang berbeda. Sehingga kalian kalau analisa emiten saling melengkapi. Jadi nggak terlalu terkungkung di satu ini ya. Kan menambah potensi punya portfolio di emiten lain, industri lain. Nah, jadi makanya punya pasangan itu juga sebuah investasi, teman-teman. Exactly. Oke. Nah, kalau teman-teman mendapat manfaat dari video ini, jangan lupa boleh dikasih like dan di-subscribe ya channel gua di Jonathan Tampin, supaya makin kaya pengetahuan akan investasinya. Nah, teman-teman juga boleh nih kalau mau follow Ruby ya atau Mas Ruby, boleh ke Instagramnya di @felixsandro. Nanti ditampilin aja di layar. Ya, nanti ditampilin layar dan juga ditaruh di kolom deskripsi ya. Ini juga Mas Ruby juga bikin YouTube ya. Dan juga gua taruh linknya di kolom deskripsi di bawah. Teman-teman juga jangan lupa nanti pantengin channelnya Ruby, karena di channelnya Ruby juga ada nanti gua ngobrol-ngobrol bareng Ruby ya. Benar banget. Tentang turnaround sektor properti. Kayak kalau ada teman-teman yang tertarik sama dunia properti, ya kan, dan lagi nyari-nyari nih potensi, mungkin ini bisa jadi calon-calon bagger, ulik deh, karena kita udah rekam episodenya dan gue suka banget analisanya cukup dalam dan mewakili riset-riset yang menurut gue bagus untuk jadi panduan sebelum ngambil keputusan invest. Banyak angka-angka yang udah dirangkum ya, jadi mudah banget buat dipahami. Sayang banget kalau dilewatin sama teman-teman. Oke, thank you banget Ruby atas waktunya. Thank you juga buat teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.